Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sobat podcastmu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kali ini kita dapat bertemu kembali dalam acara tausiah. Dan kali ini tausiah kita adalah berjudul Al-Quran adalah obat. Berbicara tentang Al-Quran sebagai obat penyembuh berkaitan erat dengan suatu penyakit tertentu. Jika ditelaah beberapa ayat Al-Quran dan beberapa hadis Nabi yang berbicara tentang penyakit dan pengobatannya, maka kali ini dapat kita jelaskan dalam 3 hal. Yang pertama adalah penyakit jasmani atau penyakit fisik. Penyakit yang menyerang organ tubuh manusia yang bersifat jasmania, seperti penyakit kanker, jantung, ginjal, paru-paru, diabetes, darah tinggi, dan segala penyakit-penyakit yang dirasakan oleh fisik manusia. Terkait dengan penyakit-penyakit tersebut, Al-Quran lebih banyak berbicara tentang langkah-langkah preventifnya atau pencegahannya. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, wala tattabi'u khutuwati syaiton, innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang ada di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Allah menyediakan semuanya yang ada di bumi untuk dimakan. Tapi Allah membatasi, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Yang dimakan harus yang halal dan yang baik. Arti yang halal artinya adalah yang tidak haram. Karena yang haram jelas, hurimat alaikum, ya, diharamkan atas kamu bangkai, darah, daging babi, dan selanjutnya. Itu adalah haram dalam zatnya. Sedangkan haram cara memperolehnya adalah seperti mencuri, menipu, merampas, baik secara kasar maupun secara halus. Kalau secara kasar merampok, kalau secara halus menjadi rentenir. Halalan thayyiban.
Thayyiban menurut agama artinya yang bersih, dimasak, tidak kotor. Sedangkan thayyiban menurut kesehatan adalah memenuhi gizi seimbang, mengandung karbohidrat, lemak, protein, sayur, buah. Ini contoh sederhana. Ada seorang anak seumur SD. Dia terkena sakit gagal ginjal dan harus cuci darah 2 kali seminggu. Ternyata anak ini tidak mau makan nasi. Ia makan mie instan dan minumnya adalah soft drink. Jadi, contoh sederhana, makan dengan lauk tahu tempe, sayur bayam, ini lebih baik daripada makanan-makanan instan itu. Karena menurut kesehatan, makanan itu tidak baik untuk kesehatan tubuh. Sahabat podcastmu yang dirahmati Allah, itu tadi penyakit yang menyerang jasmani. Sedangkan yang kedua adalah penyakit rohani, yaitu penyakit yang menyerang hati. Penyakit rohani yang ada di dalam dada seperti iri, dengki, riya, ujub, sombong, munafik, resah, gelisah, was-was, ragu, cemas, galau, malas, dan semacamnya. Allah berfirman di dalam Quran surat Yunus ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, sungguh telah datang kepada kamu mau'idah, pelajaran mir rabbikum, dari Tuhanmu, wa shifaa'un lima fis sudur, dan penyembuh bagi apa yang ada di dalam dada, wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin, sebagai petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yang dimaksud mau'idah itu adalah pelajaran pedoman hidup agar selamat dunia akhirat. Itu namanya adalah Al-Quran. Shifa'ul lima fis sudur, obat penyembuh yang ada di dalam dada. Yang ada di dalam dada seperti sedih yang amat sangat, marah yang amat sangat. Seorang datang kepada Rasulullah mengeluhkan bahwa dadanya terasa sakit. Lalu Rasulullah menyatakan, bacalah Al-Quran, huwa shifa'u lima fis sudur, karena dia adalah penyembuh bagi apa yang ada di dalam dada. Orang tersebut bukan sakit fisik, tapi sakit rohani. Kalau sakit fisik, tentu Rasulullah menganjurkan untuk datang ke tabib. Sahabat podcastmu yang dirahmati Allah, ada yang mengatakan bahwa Al-Quran juga bisa untuk mengobat sakit fisik. Di dalam hadis diceritakan, ada serombongan kaum muslimin akan singgah di sebuah dusun perkampungan Badui. Ternyata di sana ditolak karena penduduknya itu dendam kepada Islam mulai awal. Karena penduduk itu banyak yang musyrik, sehingga benci kepada Islam. Akhirnya
rombongan tidak bisa masuk ke desa, akhirnya mendirikan tenda di luar desa. Wah, alamat kelaparan ini. Ternyata ketika jam 10 malam kira-kira, datang orang-orang dusun itu dengan tergopoh-gopoh, tanya, apakah ada di antara rombongan ini yang bisa mengobati penyakit bisa? Karena anak kepala desa disengat kalajengking. Maka anak itu disuruh bawa kepada ketua rombongan. Anak itu nangis kesakitan, ya kakinya bengkak. Akhirnya dihadapkan kepada ketua rombongan, dielus, lalu dipuk-puk, dibacakan surat Al-Fatihah dengan khusyuknya. Ternyata ajaib, anak itu setelah itu tenang, tidak sakit lagi, tidak panas lagi, sehingga tertidur karena hilang sakitnya. Ada pengalaman pribadi. Ketika saya bertugas sebagai bimroh rumah sakit, ada pasien digeledek untuk menuju kamar dan diikuti oleh istrinya yang menangis terseduh-seduh. Setelah masuk kamar, diletakkan di tempat tidur, ditinggal oleh petugas. Lalu saya tanya, kenapa Mbak? Ini Ustadz, mulai tadi malam tidak sadar sambil menangis. Lalu, ya sudah, mari kita doakan bersama ya Mbak. Iya Ustadz. Kita bacakan Al-Fatihah. Ketika baca surat Al-Fatihah, ekspresi seorang istri yang menginginkan kesembuhan suaminya ini luar biasa. Saya tidak pernah melihat ekspresi wajah yang seperti itu. Totalitas ingin kesembuhan suaminya, berlinang air mata. Lalu saya lanjutkan dengan doa. Ketika doa itu, istri ini menangis guguk. Ketika hampir selesai doa itu, ternyata suaminya ngeringi. Saya dekatkan telinganya pada mulutnya, ternyata dia mengaminkan doa saya. Sahabat podcastmu yang dirahmati Allah, bagaimana dengan kita? Keyakinan kita terhadap Al-Quran. Al-Quran adalah penyembuh hati, penyembuh rohani, bahkan penyembuh fisik. Kita percaya dan yakin bahwa Allah Maha Kuasa menyembuhkan siapa saja yang Dia kehendaki. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.